nggak ada gunanya gugatan seperti itu. Tunjuk salah satu gitu, Bang. Saya udah sih. Saya itu bukan kelasnya kayak perkara Fadel yang pengacaranya itu loh. Mungkin udah ada permohonan dari Udah lah, saya udah nggak usah saya ngomong lah. Nggak, saya nggak lebar. Saya udah perkara-perkara besar lah, ya. Bang Dani perkara besar. Ini kan bagus, saya kasih analisa hukum bagus kan, agar pengacara muda itu pengacaranya si RK langsung nangkep loh. Begitu saya ngomong itu, 2 hari lagi mereka di presilisnya, kami akan bertahan kepada prosedur hukum pengadilan. Kalau ada perintah pengadilan baru kami mau tes DNA. Nah itu sesuai dengan kisi-kisi yang gue berikan. Ya, udah ngomong, ada kan ada itu di video pengacara udah ngomong. Ini Bang, kalaupun tes DNA tapi sama-sama saling mau, artinya RK boleh Kesepakatan bersama. kesepakatan Oh yang apa sih yang tidak boleh? itu bisa menguntungkan siapa Bang kalau menurut Abang? Tergantung. Kesepakatan bersama ya. Ya, kalau si cowok rada-rada ragu, mendingan jangan. Ntar mirip. Kesepakatan bersama, kalau memang lu yakin, ya. Kalau memang lu yakin, tapi kalau enggak ya malah itu namanya gali lubang sendiri gitu loh. Lisa kan pede, Bang. Hah? Terus ingin ingin tes DNA terus, Bang. Apa? Lisa pede gitu, Bang, pengen tes DNA terus gitu, Bang. Ya berarti dia yakin. Ya, berarti dia yakin. Masalahnya, walaupun yakin sudah, misalnya pun benar sudah hubungan berapa tahun, tapi itu kan tidak membuktikan bahwa dia ayah. Ya, bahwa ada hubungan bisa dibuktikan, nggak bisa. Karena cewek, aku ini bisa punya pacar lebih dari satu, cewek juga begitu gitu loh. Ya. Bang, mungkin kasusnya gini Bang, misalnya DNA dilakukan dan ternyata itu bukan anaknya Pak RK, kemudian Pak RK melakukan laporan pencemaran nama baik itu akhirnya Harus dibuktikan dulu, harus ada dulu tes DNA menyatakan bahwa dia bukan bapaknya. Nah, setelah Berani dia tes DNA? Ya persoalannya itu, berani nggak? Lisa ngotot gitu melakukan. Nggak bisa tes DNA kalau bapaknya nggak setuju, mana? Kan harus dicocok darahnya. Gimana sih? Kalau secara seseorang hanya bisa dipaksa tes DNA kalau itu perkara pidana. Ini kan bukan perkara pidana, ini murni perdata. Secara perdata bisa seseorang digugat dulu di pengadilan. Itu pun kalau cuma perintah pengadilan menyatakan memerintahkan si cowok tes DNA. Kalau dia nggak mau apa? Makanya biasanya dalam gugatan itu ada pasal tambahan. Kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan, didenda 1 miliar sehari. Itu harus ada dalam surat gugatan. Kalau tidak digugat oleh si pihak cewek, nggak ada gunanya gugatan seperti itu. Karena ini perdata gitu. Kalau perdata itu putusan perdata, kalau tidak dipenuhi nggak ada sanksinya. Itulah kelemahan Indonesia. Kalau di luar negeri, di Singapura, putusan perdata nggak dilaksanakan, kau bisa dicekak di bandara. Sekalian ilmu, berarti kalau misalnya Pak RK-nya nggak Apa? mau, sekalian jadi ilmu nih Bang, walaupun udah digugat tapi Pak RK-nya nggak mau, tetap yaudah Nggak bisa kalau ada masalah perintah gitu ya. pengadilan, nanti kan perintah pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Kalau hanya itu doang, si cowok bisa nggak mau. Nggak apa-apa. Karena tidak ada sanksinya. Di Indonesia ini kan melawan putusan perdata nggak ada. Cuma makanya pengacaranya harus pintar. Di dalam gugatan ditambahkan gugatan dengan syarat, ya, memerintahkan si cowok melakukan tes dengan syarat kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan didenda 1 miliar sehari. Itu boleh. Siapa yang mau 1 miliar sehari? Sebulan 30 miliar, ya habis dong hartanya. Nanti bisa dilelang hartanya. Itu namanya, itu dalam surat gugatan bisa begitu. Jadi memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat kalau tidak dilaksanakan didenda, itu boleh. Makanya di dalam gugatannya itu harus pintar bikinnya. Jadi kalau saya melihat sekarang ini dengan melihat posisi udah kuburu mandi basah, mau apa lagi? Mungkin bagi RK biarin aja deh. Makanya dia udah bikin press release. Tunggu proses hukum. Ya,
kami hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Udah deh, nggak akan ada lagi tuh.